Saya tonton videonya Syekh Ali Jabir ya. Di situ yang aku lihat adalah videonya Syekh Ali Jabir tentang amalan pelunas hutang, karena aku punya hutang 18 juta di bank, dan akhirnya aku tonton videonya Syekh Ali Jabir. Katanya Syekh Ali Jabir, kalau untuk melunasi hutang silakan amalkan amalan ini, yaitu dekatin Allah, sholat tepat waktu, sholat tahajud, sholat duha, zikir pagi dan sore, sedekah subuh, dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban dari sedekah subuh ya, hutang lunas, dan bisa beli rumah katanya. Dan juga beliau tuh mengamalkan sholawat. Ini kisah nyata ya. Beliau tuh punya hutang di bank 18 juta ya. Karena beliau itu nonton di YouTube mencari amalan pelunas hutang, ternyata yang beliau ketemukan adalah videonya almarhum Syekh Ali Jabir ya. Di situ beliau nonton videonya Syekh Ali Jabir tentang amalan pelunas hutang, dan situ Syekh Ali Jabir menerangkan tentang amalan pelunas hutang, yaitu dengan cara sholat ya, sholat 5 waktu tepat waktu, terus amalan sunnah sholat yang lainnya seperti sholat tahajud, sholat duha, dan sholat yang lainnya. Yang penting pokoknya itu hidupkan ibadah yang sholat sunnah ya, sholat fardu itu harus diusahakan untuk ditepati waktu, seperti sholat 5 waktu. Yang penting sholat aja diperbaiki ya, sholatnya itu dibenerin, pokoknya sholat, intinya sholat ya. Terus zikir pagi, zikir sore gitu. Terus sedekah subuh, akan disempurnakan amalan itu dengan sedekah subuh, dan jangan lupa perbanyak untuk istighfar dan sholawat. Nah, makanya di sini Mbak Ainah ini mengamalkan amalannya dari almarhum Syekh Ali Jabir, dan ternyata amalan dari almarhum Syekh Ali Jabir ini diamalkan oleh Mbak Ainah ini. Ternyata atas izin Allah, kisah nyata ini, Mbak Ainah ini bisa lunas hutang 18 juta, dan 4 bulan kemudian Mbak Ainah ini bisa membeli rumah secara cash ya. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni kisah sedekah subuh ya, keajaiban dari sedekah subuh, lunas hutang, dan plus bisa beli rumah secara cash. Kalau testimoni yang sekarang ini, sedekah subuh bisa beli mobil ya, subhanallah, bisa beli mobil hanya dengan sedekah subuh dan amalan yang lainnya seperti tambahan sholawat. Assalamualaikum Mbak Vina, aku mau testimoni keajaiban sedekah subuh, sholawat, dan sholat tepat waktu yang ketiga kali ini Mbak Vina. Semoga Mbak Vina jangan bosen ya bacain testimoni dari aku. Baik, di sini saya ceritakan tentang testimoni keajaiban sedekah subuh, sholawat, dan sholat tepat waktu ya Mbak Vina. Nah, awalnya karena aku nonton dari ceramahnya Syekh Ali Jabir, karena Syekh Ali Jabir itu adalah salah satu ulama favorit aku, jadi saya selalu dengerin ceramahnya almarhum Syekh Ali Jabir. Dan di sini amalan-amalan dari almarhum Syekh Ali Jabir seperti sholat tepat waktu, terus sholat tahajud, sholat duha, zikir pagi, zikir petang, istighfar, sholawat, dan sempurnakan dengan sedekah subuh. Nah, situ aku amali Mbak Vina. Alhamdulillah, awalnya kan aku bisa lunas hutang 18 juta ya, berkah sedekah subuh dan amalan sholawat, istighfar, dan sholat tepat waktu, dan tambahan sholat sunnah yang lainnya. Terus aku tambahin dengan puasa ya Mbak ya, karena aku pengen punya rumah waktu itu. Dan ketika aku amalin amalan dari Syekh Ali Jabir, ternyata aku bisa lunas hutang 18 juta di bank ya. 18 juta di bank kan banyak. Akhirnya aku dan suami nggak pengen terjerumus di hutang riba lagi. Terus
aku tambahin amalan dari almarhum Syekh Ali Jabir, yaitu dengan cara ditambahin dengan puasa, karena aku punya hajat besar, yaitu punya hajat rumah ya. Aku memantaskan diri ya dengan aku perbanyak sholawat, sholawat, istiqomah sholawat, dan sholawat, terus sholat tepat waktu, sholat tahajud, sholat duha ya, deketin Allah lah intinya. Terus dikir pagi, dikir petang, istighfar itu ya. Dan akhirnya aku alhamdulillah kesampaian dengan atas izin Allah aku bisa punya rumah ya, hanya dalam jangka waktu 4 bulan saja. Terus aku tambahin lagi karena aku pengen punya mobil ya, karena aku, suami, dan kedua anakku tuh kan naik motor ya. Setiap pulang kampung selalu ibuku tuh bawa oleh-oleh buat keluarga aku. Nah, karena aku hanya bawa motor, di situ kan dengan 4 orang yang penuh, akhirnya kami punya impian yakni punya mobil. Kami pengen punya mobil sendiri. Kalau aku pulang kampung bawa mobil ya, kalau aku jenguk orang tua ya bawa mobil. Nah, dengan keberkahan sedekah subuh, sholat tepat waktu, sholat tahajud, sholat duha, zikir pagi, zikir petang ya, terus istighfar, sholawat, dan sholawat, kencengin sholat setiap hari. Aku kencengin sholawat, suami juga sholawat ya. Sini kami terus-terusan baca sholawat, dan sholawat, amalin sholawat. Aku tambahin dengan amalan sholawat, karena aku pengen punya mobil ya, aku tambahin dengan sholawat aku perbanyak, sholawat aku geber ya. Istilahnya tuh kalau aku tiap lihat mobil aku selawatin, terus aku sholawat, dan sholawat, terus aku tambahin lah sedekah subuhnya. Kalau biasanya aku sedekah subuh seandainya 15.000 atau 10.000 ya, aku tambahin sedekah subuhnya mbak, semakin aku gedein. Istilahnya kalau aku sedekah subuh tuh istilahnya kita tuh melempar bola ke dinding dan bola itu akan mantul ke orang yang bersedekah tersebut. Nah, dan aku tambahin dengan amalan sholawat ya, dan sholawat, walaupun hanya sholawat Jibril. Terus aku setiap hari aku baca sholawat, karena kata almarhum Syekh Ali Jabir itu amalkan sholawat Jibril setiap hari itu minimal 1000 kali ya. Aku baca sholawat, aku kencengin sholawat, aku geber sholawat. Setiap hari aku sholawatin aja tuh mobil mbak, dan suami juga sholawat, dan sholawatan terus. Nah, di sini kan aku awalnya kerja sebagai seorang buruh laundry ya. Nah, berkat amalan sholawat, sedekah, dan jalur langit yang lainnya tuh, sholat tepat waktu itu, aku deketin Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus ya. Dan sholawat dulu, sholawat lagi, dan sholawat terus. Pokoknya kencengin sholawat. Nah, di situ atas izin Allah aku akhirnya keluar dari kerjaan aku dan aku buka laundry. Awalnya kerjaanku itu, usahaku laundry itu sepi sekali ya, masih waktu sebulan tuh ya. Aku dengan sholawat, aku sholawat terus, sholawat, dan sholawat. Akhirnya gak tahu ya, atas izin Allah tiba-tiba ada yang dari jauh, yang dari lebih jauh lagi dari desa aku, dari tempat aku buka usaha itu, tiba-tiba orang itu ya mau ngelundri ke aku gitu. Awalnya tuh sepi banget. Nah, akhirnya berkat sholawat, terus istighfar, sholat tepat waktu, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah yang lainnya ya. Terus aku dikir pagi, dikir petang, puasa itu, akhirnya dengan tirakat riyadhah deketin Allah itu, akhirnya atas izin Allah di bulan kedua adalah sedikit demi sedikit, dan akhirnya sampai gini. Akhirnya ada seseorang yang mau kerja sama dengan aku, itu banyak sekali laundrynya. Seperti kayak di hotel, restoran itu banyak sekali laundrynya di situ. Akhirnya beliau itu mengamanahkan semua laundrynya itu ke saya, dan atas izin Allah aku tambahin lah, karena hajatku sangat besar ya mbak, karena aku pengen mobil. Jadi aku tambahin sedekahnya tuh, aku gedein sedekahnya. Akhirnya atas izin Allah, berkat sholawat, sedekah, istighfar, puasa, dan sholat tepat waktu, sholat tahajud, sholat duha, zikir pagi, zikir petang, alhamdulillah di bulan 8 aku bisa beli mobil, di bulan 8 aku bisa beli rumah, dan di bulan Januarinya itu ya, aku dan suami itu pergi ke showroom. Situ ternyata harga mobil masih mahal ya mbak ya, masih sekitar 120, 150 gitu, sedangkan aku punya uang cuma 100 juta aja. Nah, di situ katanya gini, ada sekitar 130 jutaan kalau ibu mau gitu katanya, kan nanti kekurangannya gampang, BPKB-nya nanti digadaikan. Nah, aku kan udah janji ya, aku dan suami udah janji nggak mau terjerumus riba lagi mbak. Akhirnya ternyata Allah menunjukkan aku pada seseorang yang mana orang itu mau menjual mobilnya sekitar 129 juta, sedangkan aku ngomong uangku cuma 100 juta pak. Ternyata orang itu mau, ya udah bu, nggak apa-apa, nanti kekurangannya gini aja, kapan ibu bisa lunasi, dan tanpa harus menggadaikan uang, tanpa harus deketin riba lagi mbak. Alhamdulillah atas izin Allah
Padahal orang itu nggak kenal sama aku, mbakku juga nggak kenal sama orang itu, tapi ternyata Allah udah memberikan jalan ternyata lewat orang itu, dan orang itu mau aku giniin, lunasin kekurangannya setelah 2 bulan kemudian. Dan di bulan Februari itu aku lunasin kekurangan uang yang 29 juta. Aku kan hanya punya uang 100 juta, sedangkan harga mobilnya 129 juta. Nah, yang 29 juta itu aku lunasin sekitar di awal bulan Februari, Mbak. Subhanallah, kejadian berkat amalan jalur langit seperti sholat tepat waktu, tambahin sholat-sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, terus dengan zikir pagi, zikir petang, istighfar, sholawat dan sholawat, terus disempurnakan dengan sedekah subuh ya, terus ditambah dengan puasa sunnah dari amalan Syekh Ali Jabir, ternyata bisa menggapai semua hajatku satu persatu. Cukup segini saja, Mbak, testimoni dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Aina atas kiriman testimoni bisa beli mobil dengan sedekah subuh ya. Subhanallah, di sini karena Kak Aina tuh awalnya ya sedekah subuh pengen lunas hutang ya, akhirnya hutangnya 18 juta lunas berkat sedekah subuh, sholat tepat waktu, dan sholawat, akhirnya bisa beli rumah 4 bulan kemudian. Dan sekarang ditambahin lagi amalannya, subhanallah, dari almarhum Syekh Ali Jabir, ternyata beliau bisa beli mobil karena beliau pengen punya mobil. Akhirnya amalan dari Syekh Ali Jabir itu dikencengin lagi ya, ditambahin lagi, sedekahnya ditambahin, sholawatnya dikencengin, sholawatnya ditambahin lebih banyak lagi, walaupun hanya sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad ya. Ternyata Kak Aina baca sholawat, suaminya juga baca sholawat, berkat sholawat tersebut dan sedekah subuh beliau bisa punya mobil ya teman-teman, subhanallah. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sedekah subuh, sholawat, dan amalan dari almarhum Syekh Ali Jabir itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.